Punya cerita apa kita hari ini? Hai insan Calventis, selamat datang di Bangga Jadi Calventis Podcast bareng saya Rara dari tim Communication. Nah, episode kali ini nih, tentunya episode perdana, kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau itu adalah salah satu pemenang atau peraih dari Siap Awards 2025. Kita bakal ngobrol santai, kalau kata anak zaman sekarang sih deep talk lah, dikit-dikit, terus cerita-cerita seru. Mungkin ada beberapa yang teman-teman juga nggak tahu nih apa sih salah satu kegiatan dari beliau ini. Kepo kan? Si kepo kan? Udah deh Ra, jangan ngomong mulu, langsung aja panggil narasumbernya. Kita panggil narasumber kita kali ini, Bapak Agus Sukma Cahyo Adi. Silakan datang Bapak. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah. Baik Pak. Tadi jauh Pak dari lantai 1 ke 3 Pak? Ya, perlu setengah hari kerja lah. Perjalanan ke sini. Ya, jauh soal flyover teman-teman gitu. Makasih ya Pak udah mau datang nih ke acara Bangga Jadi Calventis Podcast. Sama-sama Mbak Rara. Perdana nih Pak kita Pak. Semoga Sukses dong ya. Sukses ya Pak ya. Gitu. Nah, jadi kita ngobrol aja nih, nggak usah lama-lama. Saya banyak pertanyaan nih untuk Pak Agus gitu. Saya dengar-dengar nih Pak, correct me ya Pak if I'm wrong nih. Ternyata Pak Agus ini tuh udah 24 tahun teman-teman di industri ini. Aku tuh selalu penasaran kalau misalkan kita tarik mundur nih ke belakang, gimana sih awal mula Pak Agus tuh akhirnya bisa bergabung di Calventis. Aduh, saya grogi nih teman-teman ya. Dan boleh nih flashback dikit nggak? Kayak gimana sih pertama kali terjun ke Calventis gitu. Terus first impressionnya kayak gimana nih Pak? Boleh diceritain Pak? Ya, halo teman-teman. Jadi sedikit berbagi Mbak Rara ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya perjalanan karir saya itu benar sekitar 24 tahun plus. Legend Pak. Tambahnya gitu. Tapi memang tidak langsung seperti sekarang ini. Jadi pertama kali sebenarnya saya dulu bekerja itu di perusahaan Jepang, kemudian di perusahaan Jerman, kemudian di perusahaan Inggris baru Calventis. Nah itu juga ada banyak departemen tuh yang saya lalui, banyak tempat yang saya masuki lah, saya bekerja di sana. Pertama itu saya berasal dari produksi, benar-benar dari operator produksi yang paling bawah. Kemudian saya pernah juga di quality control, pegang laboratorium juga pernah, kemudian di engineering pernah jadi engineeringnya, pernah jadi compliance engineeringnya, kemudian saya pernah di operational excellence. Operational excellence itu bicara 5R, bicara saving, kemudian baru saya masuk ke HSE, Health Safety Environment. Nah itu yang membawa akhirnya saya kesini nih ke Calventis di tahun 2023 hingga sekarang saya di HSE. Seperti itu jadi latar belakangnya. Apa namanya Pak? Berarti Bapak sekitar udah hampir 4 tahun ya Pak di sini ya? Hampir 3 tahun. 3 tahun nanti ya? di bulan Agustus. Oh, Bapak apa aja ulang tahunnya di Agustus juga? Enggak. Oh, enggak. Namanya aja Agus. Namanya Agus. Biasanya kan namanya Agus, ulang tahun di Agustus teman-teman gitu. Meleset dikit ya Pak ya. Nah, nggak sama teman-teman, nggak tentu berarti ya. Terus gimana lagi nih Pak ceritanya terkait terjun di Calventis? Ada nggak sih Pak yang menarik lainnya gitu Pak? Jadi mungkin karena saya punya banyak background ya, pernah di produksi, pernah di quality, kemudian saya di HSE itu juga menjadikan apa ya? Saya tuh punya banyak view untuk melihat satu masalah, termasuk di HSE sendiri. Jadi bahkan sekarang pada saat saya di HSE sendiri itu tidak serta-merta kalau bahasa teman-temannya itu saklek HSE enggak. Karena saya punya background sebelumnya, kadang saya mempertimbangkan juga dari sisi operasionalnya seperti apa, dari sisi budgetnya sesuai atau tidak, ada savingnya di mana. Jadi saya bisa menempatkan diri kapan saya menggunakan full HSE, kapan saya sedikit ada background itu yang saya masukkan meskipun tidak secara langsung berdampak terkait dengan kebijakan HSE itu sendiri. Jadi tetap prioritinya tetap health and safety environment, tetapi dalam mempertimbangkan, dalam memutuskannya itu saya mempelajari dari berbagai
pengalaman yang saya miliki. Oh, Seperti itu. berarti Bapak itu di HSE itu pas di Calventis atau sebelumnya udah HSE juga terus sekarang lanjut HSE lagi? Atau Sebelumnya HSE, Hah? kemudian pas ke sini kita HSE lagi. Saya HSE lagi. Jadi Bapak jatuhnya 2 kali ya. Berarti udah dua tempat. 2 tempat HSE. HSE. Oh, canggih juga sih Bapak Mungkin ini ya. ini yang terakhir kali ya. Amin, Pak. Semangat Bapak. Bapak masih Betul. bisa. Terus saya dengar-dengar juga nih Pak, Bapak juga pernah cerita kalau Bapak ternyata S2-nya tuh ngambil yang berbau-bau tentang HR nih Pak. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Ya, jadi sedikit menyimpang dari kalau S1-nya kan saya teknik industri. Jadi memang S2-nya saya ngambil MSDM. MSDM. Ya, Apa tuh Pak kalau manajemen betul? sumber daya manusia. Oke. Jadi ya sebenarnya tadi saya punya latar belakang banyak, pengen sih suatu saat ilmu saya bisa saya deliver, bisa saya sampaikan ke teman-teman yang lain, makanya saya coba ambil MSDM. MSDM. Ya, pengen sih jadi kayak trainer kayak gitu ya. Keren ya Bapak, Seru bisa ya. lompat banget ya Pak di teknik industri ya Pak. Kayak ibaratkan saya dari DKV tiba-tiba saya ke kimia gitu Pak. Kayak agak nggak nyambung gitu, tapi kalau misalkan boleh Pak, sok aja tuh ya Pak ya. Ya, Saya coba ya Pak ke kimia ya Pak. Nyebrang nih siapa tahu jadi farmasi gitu. Terus ada lagi nih Pak cerita seru terkait Bapak ngambil SDM ini gitu. jadi sebenarnya di sini pun saya pengen tuh menerapkan kalau bisa gitu ada peluang untuk masuk menggunakan si MSDM-nya gitu kan. Jadi ingat dulu ada Kaltrak, nah saya coba tuh masuk ke Kaltrak. Harapannya bisa berperan lebih banyak lagi, memberikan atau men-sharing ilmu-ilmu saya ke orang yang lebih banyak lagi di bawah dalam tanda petik HRD, Human Resource ya, gitu. Keren ya Pak. Pengennya seperti Pengennya terus gimana tuh Pak cerita serunya? Saya pernah dengar dikit-dikit nih Pak dari kemarin-kemarin Bapak sempat cerita dikit-dikit ke aku kayak terkait Kaltrak itu Bapak mencoba untuk maulah coba di bidang L&D ya Pak waktu itu ya. Betul. Jadi waktu itu kabar baik tuh dari Calventis ada program Kaltrak. Saya coba apply dan saya masuk jadi salah satu peserta di sana. Namun setelah beberapa saat saya masuk, sepertinya nggak sesuai nih dengan latar belakang saya. Kurang tepat lah. Kurang ya, Pak. tepat lah gitu. Jadi kan saya selama ini berada di manufacturing dan sepertinya Kaltrak ini memang arahnya untuk lebih banyak mendevelop ke teman-teman komersial. Oh gitu. Itu. Jadi Bapak nggak spesifik mengetahui lah ya dan berbeda dari keahlian utamanya Bapak sendiri ya. Betul. Jadi sih harapannya saya bisa tetap berkontribusi dengan training seperti itu, tetapi dari sisi manufacturingnya. Oh, jadi Bapak udah banyak lah nih event-event ya. Udah banyak backgroundnya, udah banyak event yang saya ikuti. Jadi siapa tahu lebih baik kalau misalnya mungkin pengetahuan saya itu bisa saya teruskan tuh untuk teman-teman. Jadi bisa menyelam lebih dalam dengan banyak manfaat lainnya ya Pak ya. Iya betul. Gitu teman-teman. Terus nih Pak, ada lagi nggak yang seru-seru lainnya nih? Nah, setelah saya tahu nih, sepertinya Kaltrak kurang cocok nih untuk latar belakang saya. Gitu. Jadi saya coba untuk mundur ya, bukan berarti nyerah. Saya mundur karena memang saya tahu kapasitas saya ada di mana, kemudian keahlian saya ada di mana. Jadi saya mundur memberikan mungkin kesempatan untuk teman-teman yang lain yang lebih baik di bidangnya. Namun meskipun misalnya saya mundur pun sebenarnya saya masih berkontribusi untuk bisa tetap sharing knowledge saya kepada teman-teman di manufacturing. Oke. Seperti itu. Jadi itu yang membekas di saya dan saya pengen tuh sebenarnya sharing ke teman-teman. Jadi tadi sempat kita diskusi di awal latar belakang saya ya. Jadi ketika saya pertama kali masuk di industri itu kan saya masuk ke perusahaan Jepang. Nah, di sana bagaimana kita diajarkan disiplin, kemudian bagaimana kita melakukan hal-hal yang selama ini mungkin kurang baik, kita diajarkan di sana dan itu membekas hingga saat ini, bahkan bisa
bisa saya bawa tidak hanya di pekerjaan, bisa saya bawa ke kehidupan sosial yang lain. Nah, itu saya pengen tuh hal-hal kecil seperti itu bisa kita sampaikan ke teman-teman sebagai best practice lah istilahnya. Kita bisa tularkan ke teman-teman sebagai best practice yang menurut saya itu bagus ya di kehidupan sehari-hari, tidak hanya di tempat kerja saja, tetapi bisa kita implementasikan hingga ke rumah. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat-lihat nih, Pak Agus tuh hebat banget teman-teman. S1-nya ngambil teknik industri, S2-nya ngambil SDM, terus kerjanya juga banyak bidang yang dia kuasai lah nih teman-teman. Terus saya juga baru tahu nih ternyata tidak cuma melihat dari sisi safety-nya juga, tapi Pak Agus itu ngelihat dari sisi operasional sampai ke people development-nya juga gitu. Karena emang Pak Agus punya ilmunya lah di bidang itu. Itu keren banget sih Pak prinsipnya. Jadi yang saya tangkap adalah kayak mundur dari sebuah program itu bukan karena menyerah nih teman-teman, tapi karena tahu persis di mana kontribusi yang terbaik bisa berdampak gitu. Jadi kayak tadi Pak Agus sudah ceritain, kalau misalkan Pak Agus memang di bidang HSE, ya beliau melakukan training di sesuai bidangnya gitu. Acaranya banyak teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu kayak safety riding, terus MCU ya Pak. Betul. Health talk tuh Pak Agus juga beberapa banyak tuh teman-teman. Ditonton teman-teman. Dalam waktu dekat teman-teman bisa ikut training penggunaan APAR. APAR. Jadi tidak hanya bermanfaat ketika di tempat kerja saja. Betul. Bisa jadi nanti pada saat di rumah, di kendaraan. Tuh. Teman-teman harus punya tuh APAR, tidak hanya punya tapi harus bisa mengoperasikan dengan harus baik bisa dan update aman. juga lah Pak, di-update. Betul. Gitu teman-teman. Nah Pak, dari rentetan tantangan yang seru tadi Bapak udah ceritain nih, pasti ada kepuasan tersendiri pas Bapak berhasil melewatinya nih tentunya. Kalau boleh tahu nih Pak, momen atau pencapaian apa sih yang paling bikin Pak Agus tuh refleks langsung mikir kayak, wah saya nggak nyangka nih saya dan tim saya tuh berhasil melewati hal ini gitu. Ya, jadi kalau kita flashback ke belakang, jadi pertama saya masuk di sini itu bulan April tahun 2024 kita itu ditunjuk sebagai peserta proper. Oke. Padahal kita belum pernah nih selama mungkin perusahaan sebelumnya masuk Calventis ini baru. Jadi ketika saya masuk sendiri pun kita belum ada timnya tuh Mbak Rara. Jadi proper ini benar-benar diinformasikan pada bulan April dan harus dieksekusi pada bulan Juni-Juli. Oke. Nah, disitulah yang cukup menantang karena memang waktunya yang pendek dan bisa dibilang persiapannya tidak ada. Karena proper itu memang bukan sesuatu yang kita daftar ya, tetapi memang kita ditunjuk. Itu ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kita nggak mengajukan ya Pak ya? Kita tidak mengajukan, jadi kita tidak tahu sebenarnya. Jadi kita diinformasikan bahwa Calventis menjadi peserta proper dan harus dieksekusi, itu nggak bisa mundur tuh, nggak bisa nolak tuh. Kalau udah ditunjuk wajib aja. Ya udah kayak ya udahlah kita bismillah aja. Betul, kita pasti gitu. Bisa walaupun tertatih-tatih ya Pak. Betul. Jadi karena itu persiapannya mepet, kemudian kita sampaikan ke manajemen bahwa kita masuk program proper, di mana program ini adalah program yang sifatnya itu administratif. Dan itu detail sekali. Berapa lama tuh Pak kira-kira? April diinformasikan, akhir Juli harus selesai. Luar biasa ya Dan Pak. itu banyak sekali data yang harus kita submit lah, kita upload ke sistemnya KLHK. Seperti itu. Jadi memang waktu itu kita terkendala banyak hal yang bisa dibilang kita timnya belum ada nih. Jadi saya waktu itu sendiri hanya dengan Pak Iwan. Kemudian kita sampaikan ke manajemen, baru kita dapat backup tim untuk program proper tersebut. Namun karena memang latar belakangnya sebelum Calventis ini, boleh nggak sih nyebut Sanofi gitu? Nggak apa-apa. Jadi karena memang latar belakangnya Sanofi itu sebelumnya kepatuhan atau compliance dari lebih ke environmentalnya, karena proper ini program kinerja lingkungan. Jadi memang yang dinilai itu adalah program lingkungannya. Itu di sana ada program pencegahan pengaliran air, program pencegahan pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, kemudian sistem pelaporannya RKL RPL. Nah, karena memang dari
basicnya, dari dasarnya, compliance-nya si Sanofi itu kita sudah kuat. Jadi kita bisa mengoptimalkan tuh Mbak Rara 3 bulan itu untuk mencapai target yang diinginkan. Dalam hal ini adalah proper biru. Oh, jadi karena sebelumnya udah bekal, jadi di tim Pak Agus juga lebih mudah untuk mengerjakannya lah ya Pak. Betul, paling tidak kita bisa menggali data-datanya itu sudah ada, tinggal kita kumpulkan, kemudian kita upload ke sistem yang memang dipersyaratkan. Itu tuh indikatornya tuh sedetail itu ya Pak, harus Betul. setiap hari gitu Pak. Betul, banyak data yang harus di dalam setiap harinya itu harus sesuai dengan parameter yang dipersyaratkan. Ada istilahnya itu baku mutu. Jadi misalnya parameter limbah cair yang kita buang, parameternya apa saja, baku mutunya berapa, kita harus sesuai. Dan itu setiap hari, ada data setiap harian, ada data mingguan, ada data bulanan, data 6 bulanan, ada data 3 bulanan. Itu harus semuanya itu sesuai. Jadi tuh per 3 bulan sekali ngisi. Ada yang harian. Ada yang harian juga? Ada yang harian. Jadi tiap hari itu masukin ke sistem, masukin ke sistem. Kalau bolong satu merah, tidak bisa. Oh gitu, ditelepon sama orang yang bersangkutan atau gimana Pak? Nanti setelah kita upload semua administrasi datanya, kemudian akan dilakukan penilaian tuh oleh tim KLHK atau DLH DKI untuk menilai kesesuaian data yang diminta dan kewajiban kita untuk kita masukkan ke dalam sana. Jadi setelah semuanya sesuai, baru nanti akan diumumkan apakah itu propernya itu merah atau masih bisa kita perbaiki. Jadi ada masa tenggang di mana kita untuk memperbaiki data-datanya, baru nanti diumumkan bahwa kita itu merah, hitam atau biru. Seperti itu. Oh, jadi tuh sampai lembur Pak, kalau boleh tahu Pak? Lembur sih tidak, tapi pulang malam iya. Oh, itu nggak lembur teman-teman. Pulang malam nggak lembur gitu. Libur Sabtu Minggu juga lembur. Pas Pak, pada saat awal-awal itu iya, kita di Sabtu apalagi karena itu Windows-nya waktu uploadnya itu hanya di bulan Juli, dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Nah, itu kita optimalkan di situ. Nah, yang jadi masalah adalah pada masa-masa tertentu karena sistem ini diakses oleh seluruh perusahaan di Indonesia, ada sekitar 6.000 perusahaan, kadang-kadang sistemnya crash. Jadi kita mencari waktu di mana waktunya tepat gitu Pak. Di mana mungkin peak season-nya itu turun. Jadi karena kalau udah sistem crash kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bisa jadi kita nari di hari Sabtu atau mungkin di malam hari kita coba masuk. Kalau mau nggak mau kita harus upload lah ya Pak. Betul. Kalau nggak merah ya Pak yang tadi ya. Oh gitu teman-teman. Sulitnya untuk mendapatkan proper berwarna biru ya Pak tadi ya. Betul. Berarti Bapak tuh di akhir pekan tuh memastikan semuanya rapi dan sesuai standar dong Pak. Itu susah banget ya Pak ya? Ya karena data yang harus kita maintain itu kan dari semester 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang nih tahun 2026 yang saya harus maintain, saya harus laporkan itu adalah dari data semester 2 tahun 2025 Q2 2025 semester. Ya, semester 2 tahun 2025. Jadi dari Juli sampai Desember 2025. Kemudian data dari Januari hingga Juni 2026 yang kita masukkan di bulan Juli 2026. Jadi sekarang nih misalnya berapa hari lagi nih? Nah, itu kita mulai masukin data lagi. Oh, jadi berkelanjutan dong Pak pelopor itu. Seterusnya. Jadi ketika kita sudah ditunjuk oleh KLHK, itu selama perusahaan berdiri akan mau jadi rutinitas baru ya Pak. Rutinitas baru. Gitu teman-teman, luar biasa dedikasinya Pak Agus ya untuk mendapatkan proper. Paling tinggi itu proper apa Pak? Apanya? Paling tinggi levelnya paling tinggi itu adalah proper emas. Oh, emas. Jadi paling bawah itu adalah hitam. Itu kalau misalnya banyak pelanggaran, tidak melakukan program pencegahan pencemaran, itu hitam. Kemudian merah sudah melakukan tetapi banyak yang masih bolong-bolong. Kemudian biru itu sudah comply, sudah patuh. Kemudian di atasnya biru itu ada hijau. Nanti yang paling tinggi, paling advance itu adalah emas, proper emas. Nah, kalau sudah proper emas itu juga keren. Keren tuh Pak. Itu berkelanjutan ya Pak. Terusnya, dan itu akan direview lagi. Jadi bisa pressure jadi ya, Pak? Bisa jadi tahun ini merah, tahun ini emas misalnya, bisa jadi tahun bisa depan turun. Oh
jadi tergantung konsistensi Betul. dari perusahaan masing-masing ya Pak ya? Betul. Gitu. Terus ada lagi nggak nih Pak Agus yang bikin Pak Agus bangga atau itu yang paling Pak Agus banggakan gitu? Ada satu lagi Mbak Rara. Apa tuh, Pak? Jadi Cavendish ini sekarang sudah mengadopsi ISO 14001 dan 45001. Oke. Itu juga effort yang luar biasa tuh dari teman-teman semua tuh, dari supportnya teman-teman di manufacturing tuh. Karena memang yang disertifikasi itu adalah program keselamatan dan program lingkungan tentunya. Itu karena teman-teman yang berpartisipasi juga gitu Pak atau gimana? Betul, jadi memang dari RSA memang menginisiasi kita untuk melakukan sertifikasi, tetapi kan walau bagaimanapun tetap pelaksanaannya, kemudian ujung tombaknya itu ada teman-teman yang ada di manufacturing yang melakukannya, seperti itu sih. Oke deh Pak, ada lagi mau disampaikan Pak? Udah. Mau Pak masuk ke sini. Oh. Apa itu? Mau nggak Oh, masuk sini Pak? Biasa Pak, solusi. Pesan. Ya, let's go Pak. Lanjut aja Pak. Jadi kalau memang ditanya nih momen yang paling bikin bangga saya menjadi Cavendish itu adalah ketika saya melihat bahwa di tengah waktu yang sempit dan tuntutan yang tinggi tersebut, tim tetap bisa saling menopang, tetap bisa bergerak cepat, dan mendeliver hasil yang solid. Dalam hal ini adalah target yang disampaikan oleh manajemen. Jadi nih timnya Pak Agus dan Pak Agus sendiri itu nggak lembur, cuman pulang malam sampai di akhir pekan juga ikut masukin beberapa laporan ke sistem gitu. Itu bukti nih kalau misalkan Pak Agus tuh punya kesiapan sama kegigihan yang kita juga patut apresiasi gitu. Memang Pak, dari sekian perjalanan Pak Agus di sini nih, pastinya kan ada pasang surutnya kan Pak. Ya. Yang tadi Bapak ceritain terkait proper, ada program berkelanjutan yang itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, mana sih Pak yang menurut Bapak tuh paling puter otak, tapi di sisi lain tuh justru menantang bagi Bapak sendiri? Ini Mbak Rara, jadi kita itu sekarang lagi ada project namanya tuh Green Office Building. Sebenarnya bukan project sih, karena kalau project kan ada akhir, ada awal. Kalau ini kan memang berkelanjutan ya. Oh, sama kayak proper ya Pak? Sustain. Okay. Iya, ini program yang akan kita jalankan, kita rohot seterusnya selama-lamanya selama Cavendish ini berdiri gitu. Nah, mungkin programnya itu terdengar sederhana. Salah satu programnya di dalam project Green Building itu yaitu terkait dengan pemilahan sampah. Oke. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah aware ya, di areanya ada sampah itu ada 3 tempat sampah. Ada yang hijau, kuning, sama abu-abu. Nah, itu sampai sekarang nih kita masih berusaha keras untuk membangun kesadaran teman-teman semua untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam pemilihan sampah itu, Mbak Rara. Oke, berarti sedang mengajak teman-teman sekalian untuk pemilah-milihan sampah itu ya Pak? Betul, jadi kita siapkan infrastrukturnya, nanti teman-teman kita bangun awareness-nya tuh untuk membuang sampah secara terpilah. Oke, kalau terkait sampah, menurut Bapak tuh sesuai data yang kita punya atau bahkan dari pemerintah itu sampah terbesar tuh dari mana ya Pak? Nah, kalau kita bicara sampah sebenarnya kan yang selama ini teman-teman taunya dibuang ke Bantar Gebang ya. Iya betul. Nah, jadi informasi dari teman-teman nih bahwa sebenarnya TPA Bantar Gebang itu kan milik Jakarta ya. Iya betul. Nah, itu dikelola oleh Jakarta dan saat ini itu kapasitasnya itu hampir penuh. Oke. Bahkan nanti dari Pemda DKI itu akan merohot per Agustus nanti bahwa ke Bantar Gebang itu hanya sampah residu. Oke. Jadi kita diminta untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah secara mandiri. Bukan hanya level kita sebagai perusahaan ya, bahkan sampai ke tingkat rumah tangga seperti itu. Nah, disitulah tantangan kita bagaimana kita membangun budaya dari teman-teman yang ada di tempat kerja ini untuk bisa mulai sejak dini kita bisa memilah sampahnya. Jadi ada sampah organik, itu tempat sampah yang berwarna hijau, kemudian ada
sampah daur ulang, plastik, kertas itu yang berwarna kuning, kemudian sampah residu yang tempat sampahnya itu ada stiker warna abu-abu, bekas tisu, kemudian styrofoam yang sekiranya memang tidak bisa tadi tuh di organik, ya diolah secara organik maupun di daur ulang. Nah, hanya nanti yang residu ini yang diizinkan untuk dibuang ke TPA Bantar Gebang. Oh gitu. Jadi kita juga mengajarkan untuk bertanggung jawab atas sampah masing-masing lah ya Pak. Betul. Jadi Mbak Rara, buat saya ini semacam aktivitas yang menarik karena ini melibatkan dua sisi nih, dari sisi manusianya juga dan dari sistem yang kita harus develop dari awal. Seperti itu. Jadi sistemnya harus benar, tetapi walau bagaimanapun manusianya juga harus diajak untuk berpartisipasi. Orangnya harus paham apa yang dia lakukan, alasannya apa juga dia harus paham, seperti itu. Nah, disitulah tantangannya, di mana kita bagaimana merubah kebiasaan yang mungkin selama ini asal buangnya, kita harus rubah nih, mulai tertata, dipilah dari awal. Nah itu kan nggak mudah ya Mbak, kalau kita harus merubah perilaku manusia, itu kan perlu butuh kesabaran, waktu, dan itu jangka panjang lah, konsisten lah ya, tapi harus segera kita mulai dari sekarang Mbak Rara, karena kondisi TPA-nya sendiri itu memang sudah overload ya Pak ya, udah harus bereskan lah ya Pak. Betul. Gitu. Jadi aku setuju banget sama informasi dari Pak Agus. Jadi waktu itu Pak Koms juga pernah bikin materi terkait pengelolaan sampah. Dan kami juga kaget nih Pak, karena faktanya adalah Jakarta Timur itu adalah penyumbang sampah terbesar di Bantar Gebang ya Pak. Iya, salah satunya. Salah satunya ya Pak ya. Jadi menurut saya itu mengubah habit tuh dan kebiasaan tuh butuh kolaborasi. Jadi harus ada ketersalingan antar kita yang membantu untuk mengedukasi dan yang diedukasi. Jadi nggak bisa tuh saling egois masing-masing teman-teman, karena kita harus ngejaga lingkungan gitu. Semoga sih Pak program Green Office Building Project ini yang berjalan di Calventis tentunya atau di luar Calventis bisa membangun budaya pilah-pilih sampai efektif. Jadi kadang kalau misalkan kita udah terlanjur sibuk sama rutinitas nih atau ngejar target dan compliance di kantor, kita suka lupa sama big picture-nya nih teman-teman. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang Pak Agus pribadi tentunya, apakah mungkin pekerjaan sehari-hari bisa berdampak nyata buat masyarakat atau lingkungan di luar sana Pak? Bisa banget ya Mbak Rara ya. Jadi kalau refleksi dari apa yang saya lakukan di kantor terkait dengan HSE, jadi banyak hal yang bisa saya teman-teman bawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kita hanya bicara safety itu tidak hanya ketika di kantor, tetapi ketika di perjalanan sampai di rumah pun kita juga akan mempertimbangkan terkait safety-nya itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mengelola lingkungan, tidak hanya di kantor, kita memulai memilah dan memilih itu tidak hanya di kantor, tapi itu bisa kita terapkan sehingga ke kehidupan kita di rumah. Contohnya gimana tuh Pak? Jadi contohnya nih, kalau di saya itu di rumah saya itu pemulung itu paling seneng Mbak kalau datang ke rumah saya, karena dia tahu di tempat saya, di rumah saya itu untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu sudah dipisahkan. Jadi itu sudah saya biasakan di rumah saya, bahwa kalau membuang sampah yang daur ulang, yang botol seperti itu, kita pisahkan. Yang pertama memudahkan si pemulung untuk mengambil. Yang kedua, sampah kita rapi karena tidak dibongkar, tidak diacak-acak. Itu bahaya sih Pak. Betul. Kayak kaleng-kaleng kucing ya, Bapak kan juga suka pelihara kucing ya Pak. Betul. Jadi bahaya Pak. Kita harus pisahkan, tapi sebelum dipisahkan juga kita ada namanya itu kayak pre-distract istilahnya. Kalau botol itu biar nanti tidak dipergunakan, diisi kembali, kita hancurkan dulu malah buka tutupnya, kita bongkar sampai apa ya, twisted gitu lah, sampai melintir, baru kita buang. Sama dengan misalnya botol kaleng wet food nih, makanan kucing, kita gepengkan dulu gitu. Jadi yang pertama biar tidak diisi lagi, yang kedua juga tidak mencelakai kucing nih, kepalanya masuk seperti itu. Iya, atau saya juga pernah dengar ceritanya itu Pak, banyak pemulung atau
tukang sampah suka berdarah Pak kakinya gara-gara Betul. si kaleng itu tajam kan ya Pak, soalnya itu bahaya banget sih Pak. Betul. Jadi hal-hal seperti itu bisa nih kita terapkan di rumah kita masing-masing. Itu baru dari sisi environmentalnya ya, pemilahan sampah di rumah, kemudian nanti dari sisi safety-nya, penggunaan apar di rumah. Mbak Rara punya apar nggak di rumah? Belum punya guys, nanti kita konsultasi sama Itu Pak ya. Agus. Jadi teman-teman kita mulai dari yang kecil-kecil, paling tidak kita punya apar di rumah. Tidak hanya di kantor nih, tapi di rumah kita juga menyediakan apar. Oke. Apalagi yang punya kendaraan roda 4, punya mobil Mbak Rara. Belum punya Pak, doain ya Pak. Ya paling nggak beli aparnya dulu, baru nanti beli mobil. Ya kan nyicil bannya dulu, setirnya gitu, tapi biar beli. Itu juga teman-teman juga paling tidak sudah mulai aware nih kalau keselamatan itu kita perlu siapkan bahkan di mobil, karena kita tidak pernah tahu Mbak Rara, kecelakaan tidak pernah muncul di kalender kan. Iya, aduh Bapak, serem ya. Itu jadi itu menurut saya hal-hal yang bisa kita bawa, kebiasaan-kebiasaan dari perusahaan, nilai-nilai dari perusahaan yang bisa kita bawa sampai ke rumah, kita terapkan dan kita bisa tularkan ke keluarga kita. Jadi kalau anak-anak saya nih Mbak Rara, kalau sekarang mulai makan dia udah tahu nih, setelah makan harus dikumpulin di tengah, dibersihkan, sampahnya dipisahin, kemudian piring dikumpulin di tengah. Jadi ngebantu juga ya Pak ya. Betul, jadi tanpa diperintah pun sekarang mereka sudah paham. Bahkan sebelum katakanlah ada peraturan self service, mereka sudah terbentuk tuh kebiasaan seperti itu. Jadi itu menurut saya hal-hal yang bisa menjadi bentuk nyata apa yang kita lakukan di perusahaan itu sebenarnya bisa kok kita implementasikan di kehidupan sosial, di kehidupan di rumah seperti itu. Jadi ini insightful banget nih Pak, ternyata apapun peran kita di perusahaan itu bisa membawa budaya sama nilai positif ke rumah, apalagi lingkungan terdekat. Saya juga banyak informasi baru, ilmu baru dari Pak Agus. Jadi luar biasa banget nih penjelasannya Pak Agus. Dari yang kita udah dengar dari Pak Agus, penutupnya tuh sangatlah berkesan buat saya. Dari obrolan kita hari ini, kita banyak belajar juga bahwa ruang kolaborasi yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan keinginan untuk terus berkembang itu kunci utama untuk membawa perubahan nyata di hidup kita masing-masing. Sukses terus buat Pak Agus dan seluruh tim HSE di dalamnya untuk mengawal aktivitas di Caventus berjalan aman, tentram, semuanya sehat, dan kita semua juga harus turut melestarikan lingkungan nih teman-teman, mulai dari diri kita sendiri gitu. Semoga insan Caventus juga melakukan budaya safety serta peduli lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari. Insan Caventus, itu tadi obrolan seru dan penuh insight bersama Pak Agus. Saya Rara, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.